Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasih, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Cilacap Utara 1 di acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya kedatangan bintang tamu dengan Dokter Gigi Taura. Dokter Gigi Taura yang sedang menjalani dokter internship ya dok ya, di Puskesmas Cilacap Utara 1. Apa yang mau kita bahas dok hari ini? Hari ini rencananya mau bahas tentang kehilangan gigi dan penggunaan dari gigi tiruan. Oh ya, kehilangan gigi dan penggunaan dari gigi tiruan. Iya. Gimana dokter, apa yang bisa menyebabkan kehilangan gigi? Yang pertama di sini sebelumnya saya mau menjelaskan kehilangan giginya itu untuk kehilangan gigi pada orang dewasa, atau biasanya kalau itu giginya itu sudah permanen. Kalau misalnya anak-anak itu kan giginya nanti bisa diganti ya dengan gigi dewasanya. Nah, kalau untuk penyebab dari kehilangan gigi pada usia dewasa itu, yang pertama itu karena giginya itu berlubang. Giginya berlubang, sudah besar, sudah tidak bisa ditambal, sudah tidak bisa dirawat, sehingga nanti harus dicabut. Kemudian ada misal karena kecelakaan, giginya itu lepas. Nah, otomatis kan giginya itu hilang ya. Kemudian biasanya juga pada pasien-pasien misal penderita penyakit sistemik, misalnya penderita penyakit diabetes, itu biasanya salah satunya itu pasiennya nanti giginya itu goyang. Karena tulang penyangga giginya itu nanti udah nggak kuat, sehingga nanti otomatis kan giginya goyang, juga sudah tidak bisa dipertahankan, sehingga nanti harus dicabut. Seperti itu. Jadi ternyata banyak ya dok ya penyebab Iya. kehilangan gigi. Apalagi kalau sudah dewasa ya, berarti memang kalau sudah permanen ya hilang. Iya, biasanya juga pertambahan usia lansia, nanti lama-lama giginya juga bisa sendiri sih. Iya. Lalu akibatnya apa dok kalau misalnya kita sampai kehilangan gigi kita? Kalau akibat dari kehilangan gigi, jelas setiap gigi itu kan ada fungsinya ya mbak, masing-masing ya. Terus juga kalau misalnya kehilangan khususnya gigi depan itu biasanya kan untuk keperluan estetik ya. Misalnya dilihat, kelihatan tambah cantik, tambah ganteng. Kalau misalnya giginya tuh masih rapih, masih ada semua. Kemudian juga seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kan masing-masing dari giginya itu punya fungsi. Salah satunya itu juga fungsi dari pengunyahan. Kalau misalnya giginya hilang kan buat ngunyah kok rasanya ada yang kurang. Terus buat bicara juga, kalau misalnya pada pasien yang giginya masih utuh sama yang giginya udah hilang semua pasti beda. Kalau misalnya biasanya kalau yang udah usia tua ya mbak ya, giginya udah habis kayak gitu, pasti kan kalau untuk bicara agak seperti kurang jelas kayak gitu dibanding yang giginya itu masih ada semua. Sama kalau misalnya giginya itu udah nggak ada satu, biasanya giginya itu yang di sebelahnya itu dia miring mengisi ruang dari gigi yang kosong itu. Atau misal gigi bawah yang hilang kayak gitu, biasanya gigi atasnya itu kalau misalnya sering biasanya kalau di orang awam itu istilahnya modot ya mbak. Iya. Jadi bisa ini sendiri ya dok ya, apa menyesuaikan dengan Iya, kondisinya itu gitu ya. bergerak sebenarnya. Bergerak. Kalau misalnya ada ruang kosong dia itu mengisi. Cuman gini dok, kalau misalnya kita udah pakai gigi tiruan ya tadi ya, gigi apa palsu apa ya, apa sih yang bisa kita lakukan, maksudnya untuk perawatannya sendiri itu bagaimana? Kalau untuk perawatan khususnya di kehilangan gigi ya, giginya ompong itu pertama jelas giginya harus dibuatkan gigi tiruan. Cuma kalau untuk penggunaan itu harus dikonsultasikan ke dokter gigi terlebih dahulu. Misal penggunaannya harus yang seperti apa, itu harus dikonsultasikan. Kemudian kalau pasien yang masih ada giginya, pastinya gigi yang masih ada itu harus dipertahankan sebaik mungkin ya. Kalau misalnya giginya berlubang, ya ditambal. Kalau misalnya ada karang giginya, berarti karang giginya itu harus dibersihkan. Kemudian hal dasar yang mungkin udah sering denger ya, sikat gigi sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu udah wajib banget pokoknya.
Nah, terus juga rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali, juga menghindari makan makanan yang manis. Iya. Itu sama antara gigi yang asli dengan gigi tiruan sama ya berarti ya dok untuk Kalau perawatannya gitu. untuk gigi tiruan itu kan jenisnya macam-macam ya Mbak ya. Kalau gigi tiruan itu secara umum itu ada 2 jenis, itu ada yang lepasan sama yang cekat atau yang nempel di gigi. Kalau untuk yang lepasan itu ada 2 jenis, namanya itu gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan penuh. Kalau untuk dari namanya aja udah beda ya, gigi tiruan sebagian lepasan berarti kehilangan giginya belum semua atau baru sebagian. Kalau untuk yang penuh berarti kan udah kehilangan seluruh giginya. Kalau untuk perawatan dari pasien yang menggunakan gigi tiruan itu biasanya harus dilepas saat malam hari dan dimasukkan ke tempat yang diisi air. Iya. Air biasa dok? Air biasa. Air biasa. Iya, malah jangan dipakai terus. Soalnya kan kotor ya, nggak dibersihkan. Nah, itu juga harus rutin dibersihkan, disikat aja pelan-pelan. Pakai sikat biasa atau ada sikat yang Iya, khusus sikat dok? biasa, tapi disikatnya halus aja, pelan-pelan di bawah air mengalir. Iya, sama kalau misalnya nggak di bawah air mengalir, itu dia nanti ada ngebekas gitu kayak goresan. Jadi harus di bawah air mengalir. Bawah air mengalir. Iya, kita juga di puskesmas kan ada grup namanya Prolanis dok. Iya. Hampir semuanya itu lansia. Mungkin ini penting juga ya Iya. untuk pengetahuan bapak ibu yang sudah lansia yang menggunakan gigi tiruan. Iya. Kalau misalnya ini dok, orang yang lansia itu misalnya kan giginya banyak yang goyang kayak gitu ya dok? Iya. Iya, itu memang sebaiknya dipertahankan atau gimana dok? Kalau untuk lansia yang giginya udah goyang, mau nggak mau emang harus dicabut. Soalnya untuk dipertahankan juga sudah sulit. Nah nanti maka dari itu harus pasiennya juga diedukasi untuk menggunakan gigi tiruan. Karena kan kalau menggunakan gigi tiruan, jadi yang menyangga gigi kita itu kan tulang. Jadi nanti kalau misalnya nggak cepet-cepet dibuatkan gigi tiruan, nanti dia aus makin lama tulang penyangga giginya itu. Nah juga seperti tadi saya sebutkan di awal, ada fungsi-fungsi lain seperti fungsi estetik, bicara, pengunyahan. Nah untuk mengembalikan fungsi-fungsi itu. Betul sekali memang ya dok. Lalu gini dok, misalnya gigi belum yang semua ganti loh, jadi yang sebagian aja tadi ya. Iya. Kalau lansia itu lebih baik menggunakan, kan kadang kan sudah banyak ya, mungkin kanan udah 4, kiri udah 6 gitu ya, yang udah copot. Itu lebih baik kalau kayak gitu memang sebagian atau nunggu sampai hilang penuh baru diganti atau gimana? Kalau sebagian itu biasanya kan perahang ya Mbak ya. Iya, betul. Misal atas sendiri, bawah sendiri. Nah kalau misalnya kanan misal giginya hilang 2, yang kiri hilang 3 gitu. Nah itu dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan aja. Iya, tapi lebih baiknya juga kan dikonsultasikan ke dokter gigi yang menangani, kan bisa dilihat langsung apakah giginya itu mungkin bisa dibuatkan untuk yang lepasan atau yang pusat. Ya itu ya penting sekali ternyata tentang bagaimana kita merawat. Nah merawat tentang gigi tiruan yang biasa kita pakai atau sebagian besar lansia biasanya sudah memakai ini ya dok. Lalu kalau informasi tentang perawatan gigi tiruan kayak gitu apa bisa dilakukan di Puskesmas Cilacap Utara 1 dok? Kalau misalnya di Puskesmas Cilacap Utara 1 bisa terutama dikonsultasikan terlebih dahulu. Kemudian biasanya untuk pasien-pasien BPJS juga ada subsidinya Mbak, tapi khusus untuk gigi tiruan sebagian lepasan ya. Pokoknya untuk yang lepasan. Kalau untuk yang cekat itu tidak di-cover dari BPJS-nya. Ya, itu ya pemirsa, jadi informasi tentang gigi ya bersama Dokter Gigi Taura tadi luar biasa sekali, kan sangat bermanfaat, apalagi poli gigi di Puskesmas Cilacap Utara 1 itu favorit. Tapi mohon maaf
sehari baru kita bisa melayani 12 orang ya dok ya, 12 pasien. karena masih terbatasnya alat ya dok. Iya. Enggak apa-apa, berantri-antri insya Allah semuanya bisa kebagian. Terima kasih sekali atas informasinya Dokter Taura hari ini. Ya. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.